بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Mustafal Karim, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga pada malam hari ini, malam yang ke-15, jadi kita telah melampaui setengah bulan dari bulan Ramadan tahun ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan, masih memberikan kita kesempatan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan rangkaian-rangkaian ibadah yang biasa kita lakukan pada bulan Ramadan ini, mulai dari sholatnya, puasanya, sedekahnya, dan amalan-amalan soleh yang lainnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat seluruh amal soleh kita pada bulan Ramadan, amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kelak menjadi saksi di hari Yaumul Hisab kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang mana beliaulah penghulu para nabi, khatamul anbiya wal mursalin, yang telah mengeluarkan manusia dari zaman kedoliman, zaman jahiliyah, menuju zaman terang benderang, yakni dinul Islam, yang mana kita sebagai umatnya meneladani beliau dari segi aspek manapun. Kita bisa membedakan mana itu hak dan mana itu yang batil, mana yang halal, mana yang itu yang haram. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika bulan Ramadan kali ini telah melampaui sudah lebih dari setengah bulan atau 15 hari, maka yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah ada di dalam hati kita ini rasa greget untuk melanjutkan bulan Ramadan, yakni dengan melakukan amal soleh, ataukah malah semakin menurun? Karena biasanya mendekati hari raya 10 hari terakhir itu biasanya masjid itu softnya makin maju. Jadi kebanyakan orang melalaikan akhir-akhir bulan Ramadan yang menjadi inti dari puasa itu sendiri. Maka saya sampaikan kisah dari Imam An-Nasai pernah meriwayatkan suatu hadis yang mengatakan bahwasanya pada zaman Nabi dahulu ada seorang sahabat Arab Badui, jadi Arab pedalaman ini, yang baru saja beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ketika itu mengikuti sebuah ghazwah. Ghazwah itu adalah suatu peperangan yang diikuti Rasulullah SAW. Ketika itu sahabat Badui ini, Rasulullah SAW membagi harta rampasan perang. Jadi setelah perang biasanya Rasulullah SAW itu mendapatkan ghanimah, dan itu dibagi kepada para sahabat, tak terkecuali kepada sahabat Arab Badui ini tadi. Ketika mendapatkan harta ghanimah tadi ini, si Arab, sahabat beliau ini, sahabat dari Arab Badui ini, menunjukkan rasa tidak suka. Kemudian lantas dia mencari Nabi. Kemudian mana di Nabi? Kemudian didatangi Nabi dan menyatakan, "Mahada ya Rasul, ini apa? Harta ini apa? Saya mengikuti engkau bukan karena ini ya Rasul.
Saya mengikuti engkau karena Allah dan Rasulnya. Saya tidak menginginkan ini. Lantas Nabi SAW mengatakan, yang engkau inginkan apa wahai sahabat? Jawabannya ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Aku ingin ya Rasul ketika di medan laga, ketika di medan peperangan, aku kepingin satu anak panah itu menembus leherku. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beliau sahabat dari Arab Badui ini tidak lantas mengungkapkan cita-citanya, harapannya, akan tetapi memperagakan. Begini ya Rasul, di sini tepat di leherku ini satu buah anak panah menancap, dan karenanya aku syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala dan Allah memasukkanku ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, in tasduqillaha yasdukka. Jika engkau jujur karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membenarkanmu. Artinya apa para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Jikalau kita menginginkan suatu niat, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, jika niat itu betul-betul tulus karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengabulkannya. Ketika hadis ini berlanjut lagi, ada peperangan yang lain, maka sahabat seperti biasa setelah melakukan peperangan selesai, sahabat ini melakukan sweeping, adakah yang terluka atau ada yang meninggal syahid dan lain sebagainya, maka ditemukanlah salah satu jenazah si sahabat Arab Badui ini. Yang menarik para jamaah, jasad dari Arab Badui ini bukan mati karena tertimpa pedang, tangannya putus dan lain sebagainya, bukan. Karena doa yang dia minta kepada Nabi tadi itu tertancap sebuah anak panah tepat di lehernya. Itu tadi. Intasduqillaha yasdukka. Jika engkau benar jujur kepada Allah harapanmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikanmu harapan-harapanmu, cita-citamu, maka akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jikalau kita pada awal bulan Ramadan memiliki cita-cita, harapan, niat amal soleh, yang tentu amal soleh ini sangat besar. Katakan kita ingin mengatamkan pada bulan Ramadan ini 1 atau 2-3 kali khatam, berarti 1 hari 1 juz atau 2-3 juz. Maka dalam pertanyaan di hati kita adalah, apakah dalam hati kita ini niat ini adalah tulus? Karena Allah itu Subhanahu wa taala itu rumusnya sederhana. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jikalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu, maka terjadilah. Maka kita niat ini menghatamkan Al-Quran atau amal soleh yang lainnya seperti infak dan sodako, pembangunan masjid, sekolah dan lain sebagainya. Jikalau ada seperti niat itu, maka kita perbarui, kita niatkan lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menjaga niat tersebut, yakni yang kedua adalah mengawal niat ini. Proses terjadinya cita-cita ini adalah mengawal. Apakah ada dalam hati kita ketika terlewat target yang kita lakukan, yang kita rencanakan dari awal, andai kata kita sehari 1 juz katakan, tidak lepas, tidak sampai 1 juz katakan, apakah di hati kita ada rasa penyesalan? Karena rumus dari Rasulullah SAW adalah al-mu'minu man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu. Orang mukmin itu ketika melakukan suatu amal soleh, melakukan target kebaikan dan lain sebagainya, dia itu merasa bahagia. Akan tetapi sebaliknya, ketika seorang mukmin itu melakukan kesalahan, tidak memenuhi target amal soleh dan lain sebagainya, dia hatinya rasanya gundah gulana. Dia merasa ada yang kurang di dalam hatinya. Maka dari itu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini adalah kesempatan yang paling sempurna, kesempatan yang dimana pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar, kemudian pintu neraka ditutup rapat-rapat. Artinya apa wahai jamaah? Artinya kesempatan untuk berbuat baik itu sangat lebar sekali. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga dalam perjalanan kita menyelesaikan akhir dari bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita maunah, karunia, serta mengabulkan seluruh amalan-amalan kita, mengabulkan permintaan kita, mengabulkan cita-cita kita, sehingga apa yang kita cita-citakan
dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hada astaghfirullahaladzim innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.